Hoi Alamal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku sambung lagi yang bagian 2-nya, itu tentang praten over geld, gebrek en bezuinigen. Jadi itu tentang bicara tentang kekurangan uang dan pengurangan. Jadi kan seperti aku bilang tadi yang di video part 1 ini, yang di bagian Hopstock 6 ini ya. Di situ kan kalau kamu itu punya lubang di sini di tanganmu, artinya kan kamu boros. Jadi pastikan misalnya kalian suami istri, udah pasti kalian akan berbicara, kok habis, kok begini, kan pasti akan evaluasi lagi bagaimana ini bilnya di mana, dilihat lagi. Apalagi seperti kayak mau belanja ya. Contoh gini deh. Pertama kali aku waktu datang ke Belanda sini, kalau mau dibilang itu aku nggak ngerti toko-tokonya di mana yang murah, kapan yang lagi diskon segala macam gitu. Dan suamiku tipikal orangnya ya udah kalau kamu perlu beli ya beli gitu ya. Jadi mau itu mahal kek beli aja gitu kalau lagi butuh. Nah sifatku itu orangnya gini. Kalau mahal aku nggak mau beli gitu loh. Ya kecuali kalau memang butuh kali belilah, tapi satu gitu. Nah jadi waktu itu beli sepatu yang large, yang waktu itu musim dingin ya. Kalau sepatu large itu kayak sepatu yang kayak boot gitu. Dan itu mahal juga. Itu bisa 100 euro lebih waktu itu ya karena nggak diskon. Dan sama yang ini ya, overcoat atau jaket winter itu kan. Jadi itu juga 100 lebih. Waktu itu memang aku bilang kita cari lagi ke toko yang lain, dan aku cari-cari, kebetulan yang jaket yang aku suka itu nggak ada yang sesuai kayak gitu. Maksudnya aku pegang kualitasnya nggak sama dengan yang pertama gitu. Bahkan ada yang hampir sama harganya, tapi kayaknya aku pegang kualitasnya nggak ini gitu. Ya udahlah beli yang satu itu. Jadi udah keliling-keliling sampai suamiku bilang gini, kamu ini katanya susah banget sih. Jangan samain Indonesia dengan di sini gitu. Dia sampai bilang gitu. Maksudnya harga dengan itu kan aku compare kan, ya ampun mahal banget gitu. Aku hitung-hitungan ya, biasalah orang ibu-ibu ya ampun mahal sekali gitu. Padahal udah tinggal di sini gitu. Jadi ya kita makainya rupiah gitu. Jadi aku bilang aduh mahal kali gitu. Tetapi asal kalian tahu, sampai di sini waktu udah tinggal lama dan aku banyak lihat itu kadang-kadang dia ada namanya korting atau diskon atau potongan harga. Itu biasanya kadang-kadang barang-barang yang kalau kalian bilang merek di Indonesia itu yang masih mahal, nah di sini itu kadang-kadang bisa bener-bener murah ya murah sekali gitu dengan harga yang biasa gitu bahkan. Jadi kami di sini yang udah tinggal di sini lama itu udah pasti ya, kalau memang bagi orang ada yang sanggup beli yang harga normal ya silahkan. Tapi kalau aku pribadi, aku belinya tuh pasti yang udah diskon. Dan memang udah fix rate yang udah diskon banget gitu loh. Awal-awalnya sih nggak ngerti, tapi udah lama-lama di sini, udahlah nanti aja lah tunggu diskon gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan ada pertanyaan juga itu, coba kamu turutin kalau kamu beli sesuatu. Kalau aku pertama gini, aku kualitas dulu, terus harga, merek, sama populer. Aku nggak mau contohnya orang pakai A, jadi harus A gitu, nggak juga. Kecuali kalau memang pas lagi diskon ya aku beli. Tapi kalau ya mahal aku nggak mau. Dan aku sukanya, maksudnya bajunya itu mau dia itu merek apa kek, ini kek gitu. Yang penting kalau ke aku cocok, bagus ya aku pakai gitu. Aku I don't mind it's branded or not gitu loh. Yang penting cocok ke aku gitu loh. Terus harganya juga nggak mahal gitu. Jadi kalau memang ada aku suka barang-barang, misalnya ada yang branded gitu, tapi aku lihat juga harus diskon. Atau aku belinya di outlet. Karena outlet itu kan lebih murah dibanding ke toko yang misalnya mall yang gede gitu, itu udah pasti mahal gitu ya. Terus di sini tadi dibilangnya praten over geld, gebrek en bezuinigen. Itu artinya kan udah tadi aku udah kasih tahu ke kalian kalau bicara tentang kekurangan uang dan pengurangan. Jadi kalau udah semuanya hidup satu, misalnya partner, suami dan istri, kalau misalnya pas
udah disamain gitu, misalnya hitungannya sama-sama bayar gitu ya. Dan pada saat itu kalau misalnya uangnya kok kita minus gitu, contohnya jadi berhutang atau sebagainya gitu, pasti si suami istri ini kan pasti akan kayak ya kayak gini lah ilustrasinya nih. Nah, jadi mereka pasti kan tulis semua pengeluarannya apa aja, mulai dari bayar rumah, asuransi, air listrik, ya, telepon, dan sebagainya. Pasti kan mereka akan lihat. Nah, pasti nanti dilihat, oh ini gajimu sekian, ini seperti itu. Jadi mereka itu seperti kayak alokasikan itu masing-masing bertanggung jawab ya, bukan si A aja gitu. Ya, seperti aku bilang, kalau awal-awal seperti aku menikah sama suamiku, ya pasti dia semua yang bayarin gitu. Tetapi satu hal juga, aku kan ngerti kalau misalnya kayak bulananku juga tadinya misalnya sekian, terus misalnya nggak sekian lagi, kan aku harus mikir, aku harus kerja gitu. Kalaupun mau minta juga kita, tapi kan keadaan sekarang juga kan pekerjaan nggak sebanyak dulu, contohnya gitu. Jadi kan kita harus bekerja. Dan satu hal juga, aku bekerja karena aku juga bantu orang tuaku kadang-kadang, keluargaku kadang-kadang. Jadi memang harus kerja lah aku jadinya gitu. Kalau aku minta-minta terus sama suamiku, ya pastikan nanti jadi pertengkaran seperti aku bilang. Pasti itu akan terjadi lah. Kali dua kali kita mungkin bisa sama suami kita minta gitu, misalnya mau bantu orang tua atau keluarga. Tapi kalau terus-terus, itu bakalan akan menjadi pertengkaran kalau aku bilang. Dan ya nggak baik lah, nggak baik ya. Jadi kalian di sana belajar ya, jangan kalian pikir nyampe di Belanda terus nikah kalian, aduh, langsung duduk-duduk, nggak segampang itu Ferguso. Oke, jadi itu tadi untuk yang di bagian part 2-nya ya, atau di tag 2-nya ya. Kemudian kalau untuk di tag 3-nya, kayaknya ini nggak terlalu panjang, ini masih 7 menit ya. Jadi aku lanjut aja. Ini di sini tentang ervaringen uitwisselen over cadeaus. Jadi kalau di sini itu contohnya ya, ini ada gambarnya. Ya. Jadi contohnya di sini ya, kalau misalnya Natal ya, itu dia ada yang namanya kayak apa ya dibilangnya? Kayak tukar kado ya, kita bilangnya, tukar kado gitu. Jadi tapi aku taunya di sini itu mereka langsung patokin, misalnya kita mau yang 10 euroan, 15 euroan, atau mau yang 20 euro gitu contohnya. Jadi ini lampunya kadang terang, kadang enggak. Jadi kalau misalnya kalian apa sih namanya dibilang? Jadi kalau misalnya kalian ada acara di Natal gitu, sepakat misalnya kadonya harga 10 atau minimal itu 10 atau 15 euro. Nah, kalau mau lebih ya urusan kalian gitu. Nah, kalian nanti bikin, terus nanti ada acaranya tukaran kado gitu. Itu kayak tradisi juga di sini ya. Kemudian kayaknya di Indonesia juga dulu pernah ada lah, tapi aku nggak tahu apakah sekarang masih ada. Terus aku lanjutkan aja karena videonya nggak terlalu panjang. Ini tentang tren beschrijven. Jadi ini kayak tren tentang ya, tren sekarang apa sih yang lagi nge-hips gitu ya, lagi hips atau lagi nge-hype. Jadi di sini itu kita cerita tentang kayak waktu kita een trend uit jouw schooltijd, een trend van je tegenwoordig en jouw mening over trends. Jadi menurutmu trends itu apa sih? Apalagi sekarang contoh gini ya, over trends itu kan bibir tebal, seksi ya. Kalau dulu kan bibir itu kan harus tipis-tipis, dan perempuan kalau bibirnya tebal itu pasti malu, jadi kan dikurang-kurangin gitu. Kalau sekarang kan orang lebih suka kayak Kim Kardashian, untuk bibirnya itu kayak seksi, jadi tebal gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang ya kan ada tugas, jadi dibilang coba kamu ceritain waktu dulu kamu waktu masa sekolah apa sih lagi tren. Jadi aku ingat kalau nggak salah dulu aku cerita
waktu itu kan lagi apa ya, kalau nggak salah ada krim-krim kayak plasenta gitu ya, plasenta. Jadi kalau dipakai itu buat putih mukanya gitu. Jadi cuman kalau kita bangsanya memang yang kulitnya gelap, kalau mukanya putih itu kan jadi ininya kan kelihatan belang kan. Ininya putih tapi lehernya hitam gitu kan, jadi nggak nyambung gitu. Jadi itulah yang waktu SMA kalau nggak salah itu. Jadi terus udah mahal lagi plasenta gitu krimnya. Aduh, ya tapi itu waktu itu tren gitu loh. Dan kalau nggak salah krimnya itu ternyata nggak bagus karena waktu itu temanku juga jadi ini ya, jadi ke alergi dia kalau nggak dipakai lagi ya. Nah, itulah trennya. Tapi ya makanya aku bilang sekarang aku nggak mau beli yang mahal-mahal juga. Aku yang kayak drugstore gitu ya, misalnya kayak yang ya merek-merek ya paling L'Oreal atau yang produk yang masih inilah, yang masih terjangkau gitu. Nggak mau juga aku yang terlalu mahal-mahal itu ya enggak lah ya. Ya kalau parfum mungkin tapi nggak selalu juga, nggak selalu. Karena aku pun sekarang nggak mau yang ya seperti aku bilang aku nggak mau ada lubang di tanganku juga. Jadi yang secukupnya aja sekarang. Jadi apalagi aku udah sekarang ini yang aku pikirkan pokoknya bisa bahasa Belanda terus kerja gitu. Aku nggak mau yang aneh-aneh lagi lah sekarang. Ya apa yang udah ada aku punya ya aku pakai gitu. Kecuali kalau memang pas lagi diskon ya. Dan itu benar-benar fixed rate diskon ya. Jadi ibaratnya udah harga terpaling rendah, harga udah nggak bakalan kurang lagi gitu ibaratnya. Nah itu aku berbeli lah. Nah, jadi jangan kalian pikir aku semuanya mahal-mahal, enggak. Karena aku memang apa ya, dari keluarga yang kurang mampu dulu ya. Jadi bukan keluarga yang kaya raya yang udah terbiasa pakai branded, bukan gitu. Jadi aku nggak terlalu inilah. Kalau kebetulan bisa beli ya beli, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, aku rasa itu aja dan aku juga sudah sampaikan ke kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau apapun, kalian tinggalkan komen atau biar aku bisa menjawabnya langsung atau bikin video lagi ya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Howdo!